my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Yeah. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi kita dalam kebaktian online kita. Dan saya percaya bahwa kita semua pasti tetap bersukacita, tetap semangat untuk bisa mengikuti ibadah secara online ini. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai kebaktian kita hari ini, saya memberikan kita kesempatan untuk bisa bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dan hari ini kita mau sama-sama menaikkan pujian kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Katakan bahwa Allah adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami.
ini, sampai detik ini, kami boleh mengikuti ibadah secara online. Semua karena anugerah dan juga penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesehatan yang masih kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami untuk kami terus bersuka cita walaupun kami beribadah secara online. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak kasih Tuhan, kita saat ini juga akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita pujikan, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya,
dia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Anak-anak yang kasih Tuhan, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi kita katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Aku harap kita semua baik-baik aja ya, dan tentunya sehat-sehat selalu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai akan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memimpin kami selama kehidupan kami pada hari ini. Tuhan tolong pimpin ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tuhan tolong biarlah kami boleh mengerti dan boleh juga diberikan hikmat untuk dapat melakukannya. Pimpin juga hamba-Mu yang memberitakannya, biarlah Tuhan berikan hikmat dan biarlah apa yang disampaikan boleh dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, tidak terasa ya, tahun 2020 sudah mendekati ujungnya. Gimana? Semuanya apakah sudah menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing? Entah itu di rumah maupun dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, kita tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab kan? Menjaga kebersihan, mengikuti protokol kesehatan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu sebenarnya tanggung jawab?
Apakah hanya mematuhi peraturan saja, atau mengerjakan tugas-tugas sekolah secara online, atau mentaati orang tua, atau mungkin ketika teman-teman merusakkan barang, ayo tanggung jawab. Apakah seperti itu? Nah, teman-teman, bertanggung jawab itu adalah kesediaan seseorang untuk memberikan tanggapan atau respon dalam setiap situasi. Orang yang bertanggung jawab memberikan jawab, terlibat, bertindak, dan mengorbankan diri saat diperlukan. Coba yuk kita sama renungkan sejenak aja, kita coba sama-sama ya. Apakah kita termasuk orang yang bertanggung jawab atau tidak selama ini? Teman-teman, dalam Alkitab dituliskan ada seseorang yang juga bertanggung jawab loh. Bukan hanya terhadap dirinya sendiri, melainkan terhadap seluruh bangsanya. Nah, siapa ya kira-kira orang ini? Yuk kita simak video berikut. Teman-teman, dari video tadi kira-kira ada nggak sih yang bisa tebak siapa orang ini? Siapa? Yosua? Bukan, coba lagi, siapa? Ya betul, dia adalah Nehemia. Siapa sih Nehemia itu? Dia adalah orang Israel yang hidup pada zaman ketika bangsa Israel di bawah jajahan Persia yang dipimpin oleh Raja Artahasta. Pada masa ini, orang Israel mengalami masa-masa yang sulit. Sulit kenapa? Karena mereka tidak bisa pulang ke Yerusalem. Pada masa itu, Yerusalem tidak memiliki tembok yang baik di sekelilingnya. Kenapa sih tembok di sekeliling kota itu perlu banget? Karena pada masa itu, sebuah kota sangat memerlukan tembok di sekelilingnya untuk kenapa? Untuk menjadi perlindungan agar mereka dapat bertahan dan melindungi diri mereka dari serangan musuh. Nah, Nehemia pada saat itu dia berada di istana raja. Dia menjadi juru minuman raja. Tugasnya adalah mencicipi minuman raja sebelum raja yang meminumnya. Nah, kenapa sih seperti itu? Untuk mencegah supaya raja tidak diracuni oleh orang. Tugas ini nggak sembarangan dilakukan loh, teman-teman. Kenapa? Karena seorang juru minuman haruslah seseorang yang sangat bisa dipercaya oleh raja. Ini berarti kita dapat melihat bahwa Nehemia memiliki posisi yang enak dan nyaman. Jauh dari penderitaan akan rekan-rekan sebangsanya di Yerusalem. Sebenarnya nih, kalau kita lihat, Nehemia bisa aja kan ngambil sikap, udah yang penting aku kan aman. Nggak usah ambil pusing dah. Biarin aja deh rekan-rekanku, ya memang nasib mereka berbeda. Tapi rupanya nggak seperti itu. Mari kita baca dari Nehemia 1 ayat 2 sampai 4. Nehemia 1 ayat 2 sampai 4. Kita baca yuk. Datanglah Hanani,
salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia duduk menangis dan berkabung beberapa hari, serta dia berpuasa dan dia berdoa kepada Allah. Di sini nampak sekali solidaritas sosial dari Nehemia. Ia bisa merasakan penderitaan akan rekan-rekan sebangsanya, meskipun ia tidak menderita. Hal inilah yang menimbulkan rasa tanggung jawab dari Nehemia untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya. Apa sih yang dia lakukan, teman-teman? Ia datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ia mengakui dosanya, ia berdoa, bahkan ia mengakui dosa-dosa dari bangsanya juga, yaitu bangsa Israel, pada Allah. Dalam hal ini kita melihat bahwa Nehemia terlibat, ya. Bukan seperti orang luar yang berdoa bagi Israel, tapi dia terlibat. Nehemia tidak bertindak sembarangan. Bisa aja kan, karena dia di posisi tinggi, dia bisa langsung menjadi sok pahlawan. Ya, dia langsung cabut, angkat kaki, oke lah, aku mau ke Yerusalem, aku mau bantuin temanku. Enggak kan? Tapi ia melibatkan Allah. Baginya, hanya Allah yang dapat memecahkan persoalan ini. Setelah itu, ia menunggu saat yang tepat untuk dia datang kepada raja. Ia sadar meskipun menjadi juru minuman raja, mungkin ia bisa menghadap sendiri kepada raja dan memohon langsung akan sesuatu. Tapi di lain pihak, jika raja tidak setuju, bahkan marah, bisa-bisa ia dipecat dan dihukum. Nah, teman-teman, suatu kali datang kesempatan itu. Ketika raja melihat Nehemia, ya, dan dia bertanya kepadanya. Nih, kita lihat di Nehemia 2 ayat 1-4. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku, yaitu Nehemia, mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Disinilah kita lihat Nehemia, dia tidak langsung bilang, "Oh raja, aku mau gini." Kita lihat Nehemia berdoa pada Allah. Nah, setelah dia berdoa, apa yang dia minta? Kita lihat di ayat selanjutnya, Nehemia 2 ayat 5-8. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota penguburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik
Berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Karena apa? Karena tangan Allahku yang murah hati itu melindungi aku. Di sini kita lihat hasilnya luar biasa ya teman-teman ya. Raja mendukung dan raja memberikan izin kepadanya untuk kembali ke Yehuda, ke Yerusalem, dan bekerja bagi bangsanya dalam suatu jangka waktu yang ditentukan. Bahkan raja juga memberinya surat keterangan kepada para pembesar di Syria dan Palestina, juga kepada kepala kebun raja, agar Nehemia diberi kayu untuk pembangunan pintu gerbang kotanya. Sungguh luar biasa ya pimpinan Tuhan bagi Nehemia. Nah teman-teman, begitu banyak yang kita tahu orang-orang pada saat ini yang tidak bertanggung jawab. Contohnya di negara ini, begitu banyak anak-anak yang kita tahu ya di berita-berita, anak-anak remaja berdemo secara anarkis, secara dengan kekerasan, merusak fasilitas umum dengan tidak bertanggung jawab. Atau kita juga pernah dengar banyak berita belakangan ini, kasus anak muda juga jatuh di dalam narkoba. Dan berita terakhir yang Koko pernah nonton juga di televisi, ada seorang anak remaja mulai ke pemuda gitu, membunuh temannya sendiri karena dia kalah bermain game. Bayangkan teman-teman, sampai seperti itu ya. Lalu gimana ya teman-teman kalau kita mendengar hal seperti ini? Apakah kita mau berpikir bahwa masalah bodoh, emang itu urusanku? Kayaknya bukan. Itu kan urusan mereka dengan Tuhan. Dan teman-teman, bagaimana kalau posisi orang-orang itu adalah teman kita sendiri atau bahkan keluarga kita sendiri? Saat kita melihat teman kita sedang kesulitan atau terjerumus ke dalam sebuah masalah, maukah kita mencoba meletakkan bahwa hal itu adalah masalahku juga? Kita belajar dari Nehemia. Baiklah kita tidak diam saja ketika kita melihat keadaan dunia ini yang semakin kacau. Coba kita lihat di dalam masa pandemi ini, apakah ada orang lain di sekitar kita yang membutuhkan? Tentunya teman-teman, kita perlu hikmat Tuhan untuk kita bertindak membantu mereka. Teman-teman, berbicara tentang tanggung jawab, kita bersyukur gereja kita pada saat pandemi telah membantu warga sekitar yang membutuhkan. Coba kita lihat cuplikan video berikut ini. Di saat kondisi yang tidak terlalu baik ini, puji Tuhan, Gereja Kristus Ketapang diberikan kesempatan untuk berbagi dengan masyarakat sekitar melalui aksi yang diberi nama GKK Peduli. 3 hal yang dilakukan GKK Peduli adalah: 1. Membantu masyarakat sekeliling GKK dengan memberikan paket sembako dan nasi bungkus. 2. Membantu jemaat GKK yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 dengan cara memberikan bantuan paket sembako, memberikan masker kain dan hand sanitizer kepada yang membutuhkan, dan bantuan modal usaha kecil. 3. Membantu lembaga atau organisasi yang membutuhkan, yaitu memberikan sumbangan APD kepada rumah sakit atau puskesmas, membantu gereja yang terkena dampak COVID-19,
menyumbang sembako kepada panti asuhan yang kekurangan pasokan makanan. Sejak tanggal 3 April sampai saat ini, GKK Peduli sudah membagikan lebih dari 600 paket makanan, 200 paket sembako, masker, dan hand sanitizer kepada pedagang di depan GKK, driver ojek online, pemulung, tukang parkir, tukang sampah, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Semua ini terlaksana karena dukungan Bapak Ibu di dalam dana, doa, dan daya. Nah, puji Tuhan teman-teman. Koko mau mengajak, mau nggak kita semua memiliki sikap tanggung jawab terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap teman-teman, dan kita tetap menyerahkan segala kehidupan kita, segala rencana kita kepada Tuhan. Mari kita renungkan hal ini, biarlah hal ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih boleh memimpin jalannya firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara. Biarlah firman ini boleh terus menjadi peringatan bagi anak-anak-Mu, anak-anak tunas remaja. Pimpin ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi kami, agar kami boleh terus tetap bertanggung jawab dalam segala apa yang kami lakukan, di dalam keluarga kami, di dalam kegiatan kami, serta di dalam masyarakat. Biarlah kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita letakkan tangan kanan kita di dada kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak kasih Tuhan, saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Caranya adalah dengan kita bisa mengirimkan atau transfer dari nomor rekening di bawah ini, atau kalian juga bisa mengumpulkan di dalam amplop yang kemudian nanti kalian bisa bawa ke gereja saat gereja sudah dibuka kembali. Kita akan iringi persembahan kita saat ini dengan mengangkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Bernafas memuji Sang Raja.
kepadamu hari ini menaikkan puji-pujian. Kami mau menyatakan rasa syukur kami lewat puji-pujian itu, dan juga kami juga mau memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami lewat persembahan yang baru saja kami berikan. Kami mau mengucap syukur untuk orang tua yang telah sampai sekarang Engkau hadirkan bersama kami untuk mencukupkan kami. Kami juga punya komunitas gereja ini, bisa ibadah. Kalau bukan karena Engkau, kami mungkin sekarang tidak bisa ada di sini bersama-sama berkumpul. Walaupun mungkin juga terhalang jarak, kami tetap bersyukur kami bisa tetap ibadah. Kami juga mau mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Engkau yang berkati kami, biarlah firman-Mu bisa kami tanam di hati kami, bisa kami lakukan di kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang, sehingga hidup kami juga bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk keadaan Indonesia yang mungkin lagi gawat. Engkau yang berkati setiap menterinya, setiap pemerintahan, siapapun itu mereka yang campur tangan untuk Indonesia ini. Engkau yang berkati mereka, supaya keputusan yang mereka ambil, setiap keputusan itu bisa untuk kesejahteraan Indonesia. Kami juga ingin mendoakan gereja kami. Engkau yang berkati setiap programnya, program online. Engkau yang berkati persiapan, pelayan-pelayan yang campur tangan di dalamnya. Kehendak-Mu saja yang jadi, Engkau yang lancarkan semuanya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan lanjutkan ibadah kami. Engkau yang memberkati dari pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat teduh selesai, ibadah kita saat ini sudah selesai, dan kami terus mengingatkan kepada kita semua untuk tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan, jangan lupa untuk menggunakan masker ketika kita bepergian, dan tetaplah untuk makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.